Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Kepergok curi motor, pelaku babak belur dihakimi massa. Ya, di sini motornya tuh jatuh. Oh, selain burung suami. Iya. Gaji tak dibayar, Nakes IMC Bintaro datangi Disnaker Tangerang Selatan. Bayi kembar siam dirawat seadanya di rumah. Satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar massa setelah aksinya dipergoki oleh korban. Peristiwa ini terjadi di Jalan Sukamulya 4, Kelurahan Serwa Indah, Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan. Akibat main hakim yang dilakukan oleh warga, pelaku pencuri sepeda motor ini terkapar dengan luka di sekujur tubuhnya. Beruntung nyawa pelaku bisa diselamatkan setelah petugas kepolisian datang membawanya ke rumah sakit. Peristiwa bermula saat dua orang pelaku yang berboncengan berhenti di depan rumah korban. Satu orang pelaku kemudian turun dan langsung mendekati motor korban yang terparkir di teras rumah. Sementara pelaku lainnya yang mengendarai sepeda motor bertugas mengawasi keadaan sekitar. Saat pelaku sedang merusak lubang kunci motor, istri korban curiga dan memberitahukan suaminya. Sadar telah diketahui korban, pelaku berusaha kabur. Sambil berteriak minta tolong, korban langsung mengejar para pelaku. Situasi lingkungan yang sudah mulai ramai membuat massa cepat berkumpul dan ikut mengejar. Satu orang pelaku yang mengendarai sepeda motor berhasil dijatuhkan dan menjadi target amarah warga. Sementara pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Iya, itu kejadiannya pagi jam 7. Saya dengar ada pagar bunyi, kayak ada yang masuk. Saya manggil suami saya. Terus suami saya langsung keluar. Terus dia lihat dari jendela, oh bener ada maling mau nyoba buka motor. Ya udah, suami saya buka pintu, malingnya langsung kabur. Suami saya lari, langsung manggil maling. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku yang sudah terluka parah ke rumah sakit. Sementara peristiwa pencurian ini sudah dalam penanganan kepolisian sektor Ciputa Timur. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Jangan mudah percaya pada orang yang baru dikenali untuk meminjamkan barang karena bisa berujung kehilangan. Seperti yang dialami seorang pemuda di Kelurahan Cimonijaya, Karawaci, Kota Tangerang. Ia kehilangan sepeda motor yang rencananya akan dijual. Kejadian berawal saat korban memasarkan sepeda motor melalui media sosial Facebook. Korban kemudian dihubungi oleh seseorang melalui pesan WhatsApp. Korban mengaku tidak menaruh curiga saat bertemu dengan pelaku. Saat itu, pelaku datang menggunakan motor bersama seorang pria yang mengaku tukang ojek. Lalu korban berpura-pura mencoba motor tersebut dan langsung dibawa kabur. Bahkan jaket dan tas milik korban dititipkan kepada tukang ojek pangkalan yang belum dibayar oleh pelaku. Awal mulanya dia datang, dia pengen beli gitu COD, dengan modus COD. Terus dia test drive, dia ninggalin tas sama jaket, dan itu sebagai jaminan kan dikiranya kan. Ternyata tasnya nggak ada apa-apanya, Kosong. Nah, terus dia test drive, awalnya memang pelan dilepas dan akhirnya kabur gitu sih. Pasca kejadian, korban melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian Polsek Karawaci, Polres Metro Tangerang Kota dengan membawa hasil rekaman CCTV. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Langkanya minyak kita yang merupakan minyak goreng bersubsidi hingga saat ini masih terjadi di sejumlah daerah. Kondisi ini pun dikeluhkan sejumlah warga, terutama pedagang gorengan. Syarif salah satunya. Setiap harinya Syarif berjualan tahu dan sotong goreng yang biasa berjualan di Jalan Sunan Kalijaga, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak.
Hampir 1 bulan terakhir, dirinya terpaksa beralih membeli minyak goreng kemasan merek lain untuk menggoreng dagangannya. Hal ini terpaksa dilakukan setelah minyak kita yang disubsidi oleh pemerintah hilang di pasaran. Walaupun sempat kembali ada, namun harganya naik menjadi Rp16.000 per liter. Menurut Syarif, kondisi ini jelas sangat memberatkan karena harus membeli minyak goreng yang harganya lebih mahal. Padahal selain harganya terjangkau, kualitas minyak kita cukup bagus. Hanya biasa pakai minyak kita. Terus gimana sekarang nih? Minyak kita sekarang susah, nggak ada lagi. Masih pakai minyak sama, harganya lebih tinggi dari minyak kita. Oh, jadi milih minyak yang lain ya? Iya. Dirinya berharap pemerintah dapat segera mengintervensi pasar agar minyak kita dapat kembali ada di pasaran dan harganya dapat kembali pada harga Rp14.000 per liter. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Belasan nakes yang berprofesi sebagai dokter, perawat, dan manajemen rumah sakit IMC Bintaro menyambangi kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan. Bukan tanpa sebab, kedatangan para nakes ini untuk mengadukan dan mengeluhkan gaji yang seharusnya diterima setiap bulan sebagai upah pengganti bekerja belum kunjung dibayarkan oleh pihak rumah sakit. Bahkan sebagian nakes ada yang menerima sistem gaji dengan cara dicicil oleh pihak rumah sakit sejak November 2021. Selain gaji nakes yang tidak kunjung dibayarkan, persoalan dana BPJS Ketenagakerjaan dan potongan pajak dari penghasilan gaji para nakes juga diduga digelapkan oleh pihak rumah sakit. Salah satu nakes mengaku selama 27 bulan, potongan pajaknya sebesar Rp6 juta setiap bulan dan gajinya sebesar Rp41.250.000 digelapkan oleh pihak rumah sakit. Iya, jadi sampai hari ini saya masih belum mendapatkan hak saya, gaji saya itu masih tertahan yang bulan Oktober 2022. Yang pasti yang paling saya khawatirkan sebagai seorang warga negara adalah pajak. Setiap bulan saya dipotongkan, tapi tidak pernah disetorkan kepada pajak. Menurut kuasa hukum para tenaga kerja, para nakes yang bekerja di Rumah Sakit IMC Bintaro mengalami kerugian material dan imaterial sebesar 1,2 miliar hingga 2,2 miliar rupiah. Terkait kedatangan kami ke Disnaker ini, kami ingin memberikan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja Tangerang Selatan terkait klien kami, dokter yang dimana gajinya belum dibayarkan, yang dimana klien kami sampai saat ini waktu itu sudah dibayarkan 1 bulan yang sudah dijanjikan tidak dibayarkan. Terpisah, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davni mengatakan pihaknya akan mendesak ke Rumah Sakit IMC Bintaro untuk segera membayar gaji para nakes yang belum terbayarkan. Tenaga kerja, apalagi ini tenaga kerja di bidang kesehatan yang sudah menyumbangkan tenaga dan pikiran, waktu dan sebagainya, mendharmabaktikan dirinya di satu tempat yang dinamakan rumah sakit itu ya harus diimbangi dengan biaya atau pembayaran insentif yang diterimanya, gaji yang diterimanya, salary yang sudah disepakati bersama. Para nakes menuntut kepada pihak Rumah Sakit IMC Bintaro secara perdata untuk segera melunasi gaji para nakes secara keseluruhan dan tidak menutup kemungkinan para nakes juga bakal membawa persoalan ini secara pidana. Sementara itu, hingga berita ini disusun, pihak rumah sakit tidak bersedia memberikan keterangan terkait adanya aduan dari para nakes. Mereka masih menunggu keputusan manajemen untuk memberikan tanggapan. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.